adanya blink yang terpaksa digunakan oleh Bell. Mencoba mendapatkan base turret keduanya. Ron di bagian bawah berhasil tering minions, mencoba untuk mengejar, tapi ya benar-benar dipegang kendali penuh oleh Evil's Icon di menit yang 11 ini. Dengan ada satu taran yang sudah bolong di bagian mid lane, ini membuat mereka chance lebih besar lagi untuk bisa mendapatkan Lord selanjutnya. Ini vibe-nya mirip-mirip sama di match sebelumnya nggak sih? Ini Kayak kalau aku lihat ya, kalau dari segi gear sih banyak ya, 20 di menit 12. Apalagi kalau kita lihat dari itemization yang dibawakan oleh Veldora, ternyata bawanya item full offense. Blaze of Fantasy Stage, di mana Sword tinggal terkait satu Legion Sword. Jadi nggak terlalu gede dari segi durability powernya, karena itu udah ditekanin sama Nea. Dengan adanya Radiant Armor 2 di tangan dari Palevi juga, dan juga Antivirus. Ini yang ngebuatnya dari tadi benar-benar berani banget masuk ke sana sendirian. Oke, tapi Nea terjebak. Ada perlawanan juga yang dibuka, tapi Nea masih bisa bertahan. Dan Palevi gagal sepertinya untuk mendapatkan Well Dragon ke arah player dari King Pop. Dan disengage dengan kalian 2 atau bahkan 3 ultimate dari King Pop yang kali ini membuat mereka harus bermain lebih aman lagi. Veldora ini yang selalu dikerahkan oleh Evil's Icon untuk bisa mengantisipasi lane jauhnya, dan dia benar-benar berhasil loh. Inflation dari Park Winter Shogun ini nggak terlalu berjalan ke arah base turret dari Evil's Icon. sebenarnya 1v1 melawan ke arah dari Shogun selalu dengan kayak gini ya. Veldora menurutku bakal menang kedua nih. Kalau misalkan Shogun ngebawa ini yang namanya Tabut, itu bakal beda cerita. Karena Tabut itu bakalan nutup beberapa detik dari saatnya diberikan sisa knockback karena dinding, membuat dia masih bisa selamat dengan menggunakan jet. Permasalahannya ada apa enggak? Itu yang sebenarnya kita tanyakan gitu. Nah, sekarang Shogun udah punya blade armor nih. Dia baru pede nih untuk bisa kontes dengan Veldora di laning jauhnya. Tapi ada positive play, Earthshatter tapi Gazi hilangkan setengah HP-nya. Dibuka Heavy Growth Ball tapi Gamora lagi-lagi Decimate Scorpion yang membuat Gamora mendapatkan poin pick off dari Gazi. Dan sekarang waktunya Ebon merayakan kemenangan tim Fan dengan Lord yang kedua. Skirmish terus terjadi dan bahkan Lord yang kedua pun langsung diambil dengan cukup mudah oleh teman-teman dari EVOS Icon, membuat dari segi goal game-nya sekarang ada di angka 6,3 ribu gol dibandingkan dengan King Pop. Dan lihat bagaimana dari Ron-nya ini nggak bisa terlalu melakukan banyak hal, mengingat bahwa di saat dia maju ke depan sana, kita bisa lihat loh damage dari Gamora aja itu udah gampang banget nge-meltdown ke arah Egazi. Jadi cukup berbahaya kalau misalkan Ron main terlalu overconfident. Well Dragon yang berhasil dipurify oleh Leon membuat Palevi terlalu dalam. Immortality berhasil dipecahkan, tapi backupan first crack Veldora hampir bisa pick up 2 member. Meskipun dirinya ditumpahkan kali ini, tapi lihat semua player King Pop sudah main sekarat. Nea memberikan backup lagi pada Jahit, udah ada Wind of Nature dari Tubenius, dan bahkan Gamora seorang diri dia pun akhirnya tercantal dan menjadi kerugian yang cukup fatal untuk Evil's Icon. Diawali dengan overcommit yang dilakukan oleh Palevi dengan menendang ke arah Newt, akhirnya dia tetap menangkap di depan sana. Dan gak lama kemudian tadi kalau misalkan kalian notice ya, yang itu langsung loncat ke depan dengan King membuat sebenarnya ada tanda inisiasi untuk melakukan timbal dengan teman-teman dari King Pop. Namun dengan adanya King Pop yang bermain sangat aman di arah dari base turret, itu yang membuat mereka masih punya titik aman dan cukup brutal untuk teman-teman dari Evil's Icon. Sekalinya aja Evil's Icon masuk ke dalam base turret itu damage lumayan loh. Ya dimana itu gak lama kemudian tadi numbangin ke arah dari Veldoranya juga, karena dia maksain kan tadi ngeluarin ke arah face crack-nya. Ini dia momennya, dia langsung heavy crossbow kan dari Jahitnya kan, membuang beberapa second di depan sana walaupun dapetin ke arah turtle, tapi gak lama kemudian di backup dengan dari Veldora. Namun sayangnya damage potensial dari Veldora sendiri masih belum cukup banyak dan agak terlalu di follow up oleh teman-teman dari Evil's Icon, membuat inisiasinya justru merugikan bagi Evil's Icon. Ya, dan itu benar-benar membuat adanya gold swing ya, di angka 3.000 gold sekarang King Pop. Kali ini Palevi mencoba mencari keberadaan dari laning jauhnya King Pop. Shogun belum terlihat, karena sekarang dia join bersiap untuk ada di area Lord selanjutnya. Evil's Icon masih cukup merepotkan karena mereka dengan tadi yang kedua gagal mendapatkan objektif target di bagian top lane. Ini membuat King Pop punya momentum nih untuk bisa mengejar terus-menerus ketertinggalan mereka. Iya, dan untuk masalah kejar-mengejaran ya, sebenarnya mereka masih punya satu lane yang bisa dibilang cukup aman lah. Walaupun 2 sisanya ini udah mulai bahaya nih. Ini beta tahu mereka di arah mid dan juga di arah bottom lane sudah hilang. Dan bahkan mid lane auto tap dari EVOS tidak hancur sama sekali. Yang membuat akhirnya Bell nggak punya posisi yang terlalu besar untuk bisa mengintis ke depan sana kecuali ke arah Lordnya. Yang pada akhirnya King Pop pun harus mengutamakan power dari Shogun untuk melakukan lane jauh, namun harus diingat, kita udah sangat sering sekali melihat adanya laning jauh dari Pakito, malah jadi malah petaka di saat kontes sekarang. Wah, tapi lihat Veldora ini bahaya banget loh. Veldora kena strike, dan sepertinya Veldora bakal coba dipanis. Flicker sempat dikeluarkan, tapi Heavy Cross mau dibuka. Ada Earthshatter flicker yang gagal dilakukan oleh Gazi, dan bahkan backup dari Nea dibuka. Gaya Operations, dan bahkan membuat Shogun, membuat Nea yang nggak bisa untuk melarikan diri dengan cukup mudah. Meskipun Nea kali ini terpanis, tapi The Way of Dragon benar-benar pertukaran itu Ron. Lihat, wow, damage Heavy Cross,
sakit dari Lionel Cair. Meskipun Gamora sekarang coba didapatkan. Tapi Cair lagi-lagi menggila. Heavy crossbow-nya dibuka. Dan Cair melumat habis immortality dari Egasi. Dan sekarang Shogun. Tapi di sisi lain Veldora mencoba untuk melakukan landing jauhnya. Memberikan efek backdoor. Tapi digagalkan oleh Bell. Oke, ini bisa dibilang pertukaran yang cukup gak adil teman-teman dari Kempa. Neanya tumbang, tapi yang tadi aku suka banget adalah bukan tadi masuk highlight sih. Di saat Nea lagi dipukulin dan dikejar bakal teman-teman dari Kempa, itu langsung dibuka fist crack dari Veldora. Dan kenanya karena dinding pas entrance masuk ke orange bang. Tuh. Itu karena damage-nya lumayan gede banget. Walaupun tadi Lornya itu masih punya sisi ini, tapi seenggaknya di sana teman yang lainnya tadi nggak bisa terlalu cepat untuk hajar ke arah Nea ke depan sana. Dan akhirnya kena slow dan damage potensialnya benar-benar gede banget. Dan gak lama kemudian Cait langsung melakukan crossbow-nya dan ngasilin damage yang gede banget pada teman-teman dari Kickpass. Buat mereka kehilangan 2 player. Wow, tempat loh. Gak ada Newt di dalam pertempuran. Conceal Play memang sudah dijalankan oleh Newt, oleh Kickpass. Makanya sekarang Egasi ini damage-nya dari Flame dan juga berbeda dari Cait. Dan bahkan Egasi terpalit seorang diri terpalit di pertukaran. Di bawah Tycoon, mereka akan mencoba kontes di area Lord yang ketiga yang berhasil secure oleh seorang Nea dan bahkan membanis Blood. 2-man down dari King Pops dan Evo Tycoon sekarang bersiap mendapatkan base dari King Pops. Hanya dengan adanya di base smoke dari Cait ke arah Egasi itu belum heavy crossbow. Iya, benar-benar basic biasa aja itu langsung nge-meltdown dengan begitu cepatnya yang membuat frontrunner tinggal tersisa dari Ron saja. Di saat Ron mencoba untuk melakukan steal ke arah Lordnya tidak didapatkan, justru ditumbang yang ngebuat Shogun akhirnya mau nggak mau jadi badan paling depan. Iya, masalahnya sekarang Lord udah mulai mendekat juga ke bagian depan sana. Masih belum ada flicker selama 5 detik lagi untuk Pak Levi. Tapi sepertinya Shogun terlalu dalam, berhasil dipecahkan immortality-nya. Dan bahkan Pak Levi fokus ke arah Newt. Depan dari Purify, dan belum coba dibuka. Match terbuka, sang macan putih. Lihat gimana Giant menari-nari dalam base dengan heavy crossbow. Dan itu dia game yang pertama untuk macan putih. Evo Tycoon mengamankan kemenangan. Lagi-lagi game dominasi, tapi untuk sekarang berasal dari Evo Tycoon kepada teman-teman dari Kickback. Dengan adanya permainan yang bisa bilang dominasi lewat apa? Lewat pergerakan dari Cait dan juga Gamora. Aku ngeliat adanya damage estafet untuk di game kali ini, dimana diawali dengan adanya damage dari Gamora di arah early game yang sangat besar. Ngebuat adanya satu momentum yang dibuat dengan adanya The Way of Dragon menjadi sangat manis untuk teman-teman dari Evo Tycoon. Gak lama kemudian nggak sampai di arah mid game-nya, permainan dari Cait karena dengan minimnya tumbang dia udah mendapatkan item yang cukup kuat yang membuat akhirnya berhasil menekan agresivitas Martis di arah early game yang berujung kepada teman-teman Evo Tycoon mendapatkan game pertama dengan cukup cepat. Wow, walaupun tadi kita ngeliat di angka permainan di angka 18 wave yang dimana durasinya lumayan lama ya, namun aku melihat progresnya cepat dari Evo Tycoon, dari target outernya, innernya, bahkan inhibitornya langsung bilang dengan begitu cepatnya. Walaupun memang finishing touch-nya itu agak sulit karena balik lagi teamfight dari 12 tim ini adalah teamfight skirmish tentunya, jadi mana lebih ke arah ngabis satu player atau 2 player balik, bukan total 5 teamfight-nya. Apakah itu terjadi di saat adanya Lord udah mulai keluar dan bahkan lebih spesifik lagi Lord yang di menit ke-13. Dengan adanya tim seperti itu ternyata power gap yang dihasilkan dari Evo Tycoon kepada Kickback itu benar-benar kelihatan banget. Contohnya seperti apa? Ya tadi aja kita lihat basic attack loh ini. Bukan heavy crossbow, bukan ultimate datang dari Cait. Itu nge-meltdown ke arah Egasi dengan hanya butuh 5 kali basic attack aja. Iya. Itu dia juga gak expect bakal kepanis. Dia tuh bersama Ross juga gak bisa gitu. Iya. Untuk bisa bertahan hidup dari gempuran. Awalnya cuma nyari-nyari info doang. Awalnya cuma kayak pengen poking-poking aja gitu loh, iseng-iseng aja gitu. Tapi isengnya berhadiah ternyata kan untuk Cait. Itu yang paling penting. Ya untungin banget sih. Iya, memang gak ada Egasi ya, lo udah pasti dipegang sama Evo Tycoon gitu. Meskipun tadi ada Ron ya. Ron itu coba untuk kontes Gak kuat tapi katanya. Tapi dia 1 lawan 3. Mau 3 Satu lawan 4 ya. Dan ya kita akan segera menyaksikan untuk player of the game. Jatuh ke tangan Gamora dengan Valentin hanya 11 poin kill, 2 death dan 8 assist dan dia despite participation. Saking pedenya dia nggak pakein ke arah Winston saja, dia pakainya ke arah dan 11 balik kristal. Ini yang membuat damage itu gede banget dan dengan teamfight participation di angka 95%, average kirinya 9,5 untuk di game kali ini. Gamora berhasil menutup kelemahan dari Evo Tycoon, yaitu dari early game potentialnya dengan power dari Valentinanya. Dan ini dia gendong sendiri di arah early game-nya, namun memang langsung di pick up oleh teman-teman dari Evo Tycoon yang mainnya di mid game di menit ke-8 ataupun 9 ke atasnya. Tapi itu dia untuk Gamora yang menjadi player of the game, apalagi dengan ada Impure Race juga, jadi kita tahu ya kenapa dia Gamora
ada Crystal karena balik lagi mana ada damage. Baik, dengan penggunaan dari Injury. So, langsung aja kita untuk highlightnya bakal seperti apa? Ini dia untuk highlight di game pertama kita. Dimana untuk di arah turtle pertamanya, zoning out yang dilakukan oleh teman-teman King bagus banget. Walaupun tadi kita lihat ya, kill point lebih banyak di tangan dari King Paps. Namun dalam kemudian double kill di tangan dari Gamora, ditambah lagi dengan ada turtle di menit yang kelima, itu yang membuat akhirnya ada balik untuk Impact melakukan counter setup terhadap teman-teman dari King Paps. Dan ini adalah modal utama mereka untuk melakukan snowball. Snowball mereka mulai dari arah early game, tapi snowball mereka dimulai dari sini. Dimana dengan power 7 banding 8, tapi dari segi lihat berbeda di angka 2500. Cukup besar, apalagi dengan lihat bagaimana damage dari Chucky cukup banget untuk bisa menumbangkan ke arah Newt dengan ada sedikit bantuan dari arcade shot yang dikeluarkan oleh Gamora tadi. Iya, dan sebenarnya dari early game ini Gamora emang gila loh. Dia dapat 7 point kill dan total 12 kill yang diamankan sama Immortal Icon. Dan dengan kopian ke arah Decimate, dia selalu mendapatkan chain kill demi chain kill ya di Midland. Iya, dan apalagi aku ngeliat banyak banget ya engagement kalau ngeliat ini juga deh tuh kan Gamora tuh langsung mundur ke belakang sana karena nyangkut ke arah Newt-nya gitu yang lagi melakukan BMI. Dan ini lihat literally basic attack gitu loh datang dari Cain numbangin ke arah dari EGZ dengan begitu cepatnya, otomatis tidak ada planner lagi dong. Terus kita cross Shogun sendiri ya, jadi mana dia juga nggak pakai item full ke arah defense, dia pakai hybrid yang kata betul banget yang akhirnya nggak bisa defense juga untuk base start dari King Paps. So ini dia untuk dari item build-nya dimana game berjalan 18 menit 49 detik. Dimana kalau gue lihat dari Gamora tadi udah kita bahas dengan full item ke arah offensive magic, apalagi dengan adanya Blood Wings plus Holy Crystal membuat adanya absorb power yang lumayan besar dan bahkan magic power yang cukup teramplify dengan adanya Holy Crystal. Harus diingat Holy Crystal bisa menaikkan magic power up to 35% di saat level tertinggi, diikuti dengan Veldora yang juga menggunakan item full ke arah damage. Bahkan Cain selama game 15 menit berjalan tidak tumbang sama sekali dengan Tiu sudah menghilangkan sepatu, digeringkan ke arah Windtalker dan tidak menggunakan kritik. Iya, nggak pakai GDS memang karena tadi pas di awal-awal itu pas banget Quantum Charge aktif, dia buka Heavy Cloud bomba langsung ngebut gitu ya, ngebut banget. Tapi harus jadi surprise juga dengan membawa Badang sebagai sideliner dari Immortal Icon ya. Ini memaksakan Shogun nggak bisa melepaskan Blade Armor, jadi dia benar-benar nggak build ke arah Hunter Strike-nya. Dia fokus untuk item defensif Blade Armor agar bisa menang nih seenggaknya tuntutan damage dari Veldora dan juga dari Cain. Berarti yang bisa nambahin HP-nya dia itu cuma di Winter Transcend dan juga Oracle doang. Kalau nggak salah Winter Transcend itu 350 HP deh. Atau aku lupa berapa lebih persisnya. Cuma kalau Oracle aku tahu itu di angka 800 HP. Tapi that's it. Sisanya untuk defensif yang literally physical defense. Ya. Blade Armor plus Dominance Ice. Oke, Oracle ada 36 magical defense. Tapi lihat dari Gamora, ini itemnya udah punya Defy Claim. Ngambil 20% magical penetration ya itu udah lumayan neken banget karena defensive magic dari Sugar sendiri ngebuat makanya dia paling ketiga paling banyak kan untuk tumbang di tangan dari King Paps gitu loh, 4 kali tumbang. Bahkan kalau kita ngeliat ke arah Ronnya aja, ini dapat kill 5 dan juga 2 assist. 8 kill dari mana? Dari arah early game tadi yang kita udah bahas. Early game dari Ron itu lumayan banyak dan bahkan dapetin ke arah 3 poin di 2 menit pertama. Gak lama kemudian di menit 5 dapetin 6 kill point. Sayangnya dari King Paps itu nggak bisa memaksimalkan banyaknya kill point dari Ron, yang membuat akhirnya mereka pun harus terharas oleh teman-teman dari Immortal Icon, khususnya dari Newt sih. 137 kita bukan ngeliat ke arah death-nya, tapi kita ngeliat ke arah damage potensialnya dari Newt yang dimana udah ada sebenarnya dengan item full offense seperti ini. Cuma sayang ya sekalinya Aegis tumbang, Ron tumbang, ini yang mau dilawan siapa? Newt seringnya maju ke depan sana, kalau misalnya ditentang sama Volix itu bahaya loh. Damage potensial dari King Paps langsung ketonda dengan cukup parah dan bahkan otomatis yang punya item full offense yang masih hidup tinggal build dia doang. Dan ngomongin masalah build, dia juga udah kalah level sama Gamora, beda 3 level tadi kalau masalah. Betul. Dan yang pasti yang paling penting adalah menurut aku ini Shogun nggak bakal bisa main jauh karena head-to-head sama Badang. Ya, Dia nggak bakal bisa juga join ke dalam pertempuran. bahkan dia pakai Master of Masakit. Iya, dia ketemu sama Gamora itu burst damage dari Arcade Shin Shadow Strike ya udah bisa untuk mendapatkan burst banget ke arah Shogun. Betul. Dia cuma punya Oracle doang sebagai item defense magical dan juga Topus lah. Cuma nggak terlalu maksimal kayak Athena ataupun Radiant Armor gitu kan. Dan Gamora semua itemnya offensive ini sampai nggak ada Winter Transcend bahkan dari Gamora itu dia benar-benar terketin banget Shadow Strike Arcade Shin ini punya burst yang besar. Jadi mau siapapun yang masuk ke lini belakang nge-reach ke arah Gamora bisa langsung mudah untuk dipanis. Langsung aja kita lihat untuk post game ya, dimana ini dia untuk post game dari 12 tim. Nea menjadi salah satu sandback paling depan
dengan Red Dream ya 185.000 damage taken dan untuk damage deal dari King Pop mereka menghasilkan damage yang kedua 230. Jadi secara harfiah atau teori 50.000 dipegang oleh 4 player yang lainnya tapi 145.000 damage diambil oleh wow. Jadi memang benar-benar besar itu ya. Gede itu dari tadi nih di depan sana ya. Tapi kita udah gak heran lagi kenapa kamu Ren salah satu dari itu karena dengan item full offensive kita udah ngeliat bagaimana periknya. Bahkan kalau masuk ke arah tangan Cloud ya mungkin cuma kali butuh 2 kali arcade shot aja itu langsung udah bubar. Ternyata disganya bukan di tangan dari Iris itu sendiri dari Cain tapi dari arah Veldora. Iya, Veldora bisa dapetin transforming banget ya. Padahal dia dari tadi juga ke arah awal-awal game dia ke-pick up 1 atau 2 kali tapi ya somehow dia menjadi terus guys ya untuk di game pertama kita. Lebih ke arah tadi dia kuliah dulu juga barengan sama Shogun nggak sih? Banyak banget gitu loh. Akhirnya kalau dia lumayan tinggi juga dan terakhirnya dengan 2 tatonya satu lagi adalah Forgotten One dengan 14 total assist karena dia literally hanya dia sendirian yang jadi frontline di daerah depan sana. Sebenarnya masih ada juga show di tengah dari teman-teman yang mereka, namun pergerakannya itu lebih minim bergerak dibandingkan dengan kepala induan timpan yang ini buat oleh teman dari itu. Iya. Dan itu dia teman-teman untuk recap dari game yang pertama, kemenangan yang gemilang untuk tim Macan Putih Atas King Fox ya. Untuk di game yang pertama jadi luar biasa sekali dan ini menjadi match point juga untuk EVOS Icon agar mengamankan kembali kedudukan mereka di peringkat ketiga dari Affiliated Conference. Dan teman-teman, aku mau kasih rekomendasi dulu sebelum kita masuk ke game selanjutnya. Jadi kalian semua yang pengen ganti defense dan masih bingung, bang, aku pengen ganti defense bang, tapi budget aku nggak terlalu banyak, sama aku pengennya udah anti nge-lag, ngebut juga, anti glotted, ada nggak bang rekomendasi? Bilangin aja sama temen lo atau lo yang pengen dari HP ya. Ini itemnya Infinix Note 30 series di mana ini adalah HP yang benar worth it banget. Dimulai dari harga 2 jutaan aja kalian udah dapetin RAM up to 16 GB ditambah lagi dengan internal 256 GB. Dan juga pastinya dengan 45 watt all round fast charge yang ngebuat HP ini gampang banget ataupun mudah banget dicas dengan kekuatan ataupun kecepatan yang benar tinggi banget. Karena sesuai dengan logo yang ada di boxnya ada Joy di sana. Iya, wah, tapi keren. Harganya mahal ya bang. Balik lagi tadi emang nggak denger ya 2 juta rupiah dimulai dari 2 juta rupiah saja. Dimulai dari 2 juta rupiah. Bener banget, apalagi ya ini ada fitur yang harusnya di HP bener-bener high end banget yang namanya bypass mode tapi ada di HP ini. Gini, aku langsung beli deh Infinix Note 30. Yep Bang, tapi kan aku lagi main game bang. TWS yang aku pakai tuh ada delaynya bang. Buat main game punya nggak sih bang rekomendasi TWS yang nggak ada delaynya? pasti belinya nggak ini ya yang di plastik hitam gacha-gacaan itu ya pasti beli di situ tuh. Nah, makanya kalau misalkan Radit pengen dapetin produk yang berkualitas tapi harganya terjangkau untuk TWS ya ada yang namanya Oraimo Freeport Slide. Ini adalah Freeport Slide yang berada di TWS bagus banget up to 40 jam playtime-nya, suaranya enak apalagi dia ujungnya nih ya taruh dikeluarin dulu ini udah karat ujungnya nih jadi udah bener-bener chill banget di kuping kalian dan pastinya ini udah low latency mode seperti yang dikeluhkan tadi oleh Radit. Maksudnya apa coba? Nah, jadi kalau misalkan kalian melihat ada tulisan retreat di HP kalian pas lagi main Mobile Legends terus apa namanya ada suara initial revive di TWS itu kan delay ya? Tuh, kalau di sini enggak sinkron. Oh, ini sinkron bang. Sinkron. Tapi pasti harganya mahal ya bang. Kata siapa? Ini murah banget, cuman mulai dari 100 ribuan aja, affordable banget kan? Untuk kalian langsung ambil Oraimo apalagi kalau dulu Wah, jadi terjangkau semuanya ya pastinya ya. Langsung beli Oraimo Freeport Slide sekarang di e-commerce kesayangan kalian. betul banget ya. Jadi ini adalah combo affordable yang tapi lebih dari worth it. Wow, combo high end ya. Soalnya semua fiturnya dimiliki sama device-device high end. Betul. Dan ya, kita akan segera menyaksikan untuk game yang kedua akan jadi seperti apa game yang kedua ini. Karena memang tadi game yang pertama EVOS Icon berhasil mengantisipasi Pak Wito dari Shogun. Jadi Sventus juga nggak dimenangkan oleh King Park dan segi fight juga ada sama Sakit sama Gamora. Dan akan seperti apa nih untuk Beijing dari King Park dengan adanya Kaja, lagi-lagi Kaja ya. Show-nya dipakai sama Levi. Kali ini Kajanya nggak ada lagi. Jadi mungkin di looping offline-nya apa yang bisa digunakan oleh Pak Levi gitu ya untuk bisa mendapatkan poin-poin pick off ke arah King Park. Sebenarnya masih ada Franco juga. Oh iya, oke juga. Dari rombongan misalnya
Atau mungkin kalau enggak ya justru kalau pengen main pick-up-pickupan ya Hegazi kan seperti tadi lu bilang bisa bikin joget juga gitu loh. Untuk di game kali ini. Namun dengan Fanny yang di band sekarang gitu loh teman-teman dari King Pops ya. Baru banget tadi saya juga bahas masalah Hero Legacy. So, untuk EVOS Icon banding terakhirnya menuju ke arah Valentina yang membuka ide cukup lebar untuk teman-teman dari EVOS Icon menjadi first pick mereka. Atau kalau enggak, mereka bisa ngambil karakter Isla untuk di arah first picknya. Mengingat bahwa ide sudah tidak bisa digunakan lagi oleh teman-teman dari King Pops. Namun, kalau misalkan emang di-ban oleh teman-teman dari King Pops, seenggaknya power dari jungler, ya khususnya Basya, Martis, masih oke lah untuk diambil. Atau mau ngikutin dengan strategi dari King Pops sedikit sekarang. Wow. Oke, jadi yang terbuka mungkin Cloud ataupun Edit ataupun Joy juga ada. Iya, itu dia Joy. Dan Cloud yang di-ban oleh King Pops sebagai ban terakhir mereka. Dan apakah Edit bertukar dengan Joy? Kacanya nggak ada loh. Justru Joy dulu nggak sih yang diambil karena itu juga udah nggak bisa. Iya, jadi kacanya udah nggak ada juga. Edit juga nggak bisa dipakai sama King Pops. Iya, dia itu dia. Time to drop. Langsung diamankan. Pindah pada pas. Nah, gitu dah. Iya, apa ya? Ya aku bahasanya bahasa Arab. Oke. Kedua dari ketiga. Kedua dari ketiga, pertama dari kedua. Apa yang akan mereka amankan? Oh, Bruno. Ini dia, Bos. Yang dibutuhkan oleh Niat ya. Atau Digi juga bisa sebenarnya karena dari first time yang bisa narik lagi Joy ke belakang sana untuk tidak mengincar ke arah dari Masalahnya Bruno Digi itu kombinasi yang bisa dipatahkan sama Joy Experience. Jadi bakal merepotkan. Soalnya Joy Experience di mid burst itu bisa tembus ke rasio. Dia pun masih immune dari sisi dan dia biasanya mau vengeance. Jadi Bruno meskipun ngasih pokingan damage, dia bakal kena damage balik. Masalahnya kita udah jarang banget kan lihat Joy di area XP. Iya sih, cuman itu masih seringnya di area jungler. masih flexible pick coy. Cuma dari Nea-nya lebih sering juga menggunakan hero-hero durability gitu. Yes, cuma nih berarti Ivo bisa banget ngambil ke arah Idit. Jadi salah juga atau mungkin bisa dipegang oleh Veldora di game kali ini dari Iditnya ya. Dan untuk Gamora entah kenapa ya dengan adanya Yip yang kebuka juga aku tahu banget kalau dia punya power Yip yang lumayan besar loh dari sini. Jadi Yip bisa jadi pilihan juga. Namun berarti sih untuk di arah XP dan juga di rocknya akan cukup merata tugasnya jadi seorang yang paling besar saja itu. Namun pilihan selanjutnya bukan ke arah ini namun ke arah Novaria. Betul, memang Edit dan juga Novaria ini bisa menjadi sinergi yang merepotkan juga ya. Yang pasti akan membuat nantinya Edit lebih mudah nih untuk mendapatkan onward dan juga centernya ke arah player-player dari King Pops yang terkena Astral Echo dari Novaria. Dan King Pops, apakah Diginya akan diambil dulu? Ingat, dari Forsaken ini udah punya Edit loh, punya sisi power besar, punya Astral Echo dari Gamora juga nanti dengan Novarianya. Dan ternyata Paramis, oke, Paramis yang diambil terlebih dahulu. Dan ini akan memperkuat lagi team fight harusnya dari King Pops. Tapi jangan lupakan ya, ini area of effect cukup banyak dari Forsaken. Ingat, Astral Recall kalau kena di Astral Echo-nya terlebih dahulu, itu damage-nya lumayan areanya cukup gede loh. Jadi kalau misalnya di dalam ada Astral, ada Netherrealm yang dibuka, itu bisa kena ke arah semua player-nya loh. Iya, dan ini aku nanti dari Evo Second ya, saya Sih untuk dia XP lah ini, kalau nggak di-ban oleh karena King juga sebenarnya masih bisa ngambil karakter Isla. Namun kalau ngincer ke arah Idit, ke arah Joy, ke arah Novaria agak capek nggak sih? Masalah ini kan hero-hero belakang semua nih. Jadi King entah kenapa aku mikirnya malah kayak Yuzong jadinya. boleh sih, Yuzong juga belakang. Bisa banget ya. Tapi Patrick, ban keempat dari King Pops. Gak mau ada Patrick, power dari sosok seorang Shakir juga. Kalau udah nggak ada, Patrick nggak ada, ya bisa di-ban. Dan ya kalau mau pakai assassin ya masih ada Link sih sebenarnya. Kombinasi Link, Angela ini masih digunakan juga oleh King Pops ataupun Florid ya. Florid masih available juga loh diambil. Untuk siapa? Untuk King Pops. Untuk King Pops. Florin nih. Berarti malah healer ya? Bener-bener meta healer. Menurutku Florid bawa Paramid, bawa Florid juga. Brunonya bakal OP banget sih. Dapat Bloom, dapat Flower Opal, dapat Netherrealm, itu bakal OP banget sih sebenarnya. Ya, so untuk banning dulu kita lihat dari King Pops ya. Satu lagi bakal menuju ke arah mana? Masih ada experience. Ya, buka. So, Netizen menjadi pilihan bisa, Xbor juga bisa. Atau mungkin akan menekan ini ke arah gold lane yang lagi dengan seperti ini. Manajer bisa jadi pilihan. Ternyata yang di bandnya itu ke arah Rob dengan berarti asumsinya adalah Idit di arah XP ya. Iya. Dan Lancelot pun dihilangkan oleh Bot Icon. Mereka sadar power dari Ron yang gagal mendapatkan kemenangan di game yang pertama menggunakan Matis. Kali ini semua hero assassin yang bisa digunakan sudah di ban.
Sisa link doang nih. Kalau mau main link boleh banget, tapi harus ada kombinasi tambahan juga sih. Tapi berat nggak sih kalau ngelawan Joy? Maksudnya escape dan juga mobility power-nya kan cukup tinggi. Iya sih, masalahnya ketika dia pakai dapat Bakal bisa ngepanin Joy gitu kan. Dan oke, kita akan lihat pick keempat dari King Pop. Apa yang akan mereka amankan terlebih dahulu? Apakah hero support atau hero depan lagi atau hero dan ternyata Asa yang dipilih oleh Ron. Tapi ini jadinya lebih ke arah counter mekanik kan. Dengan power dari Atai, ngambil ke arah heavy spin-nya. Setengahnya nutup beberapa jalan lah. Dia bisa dilakukan oleh Joy. Karena kalau ngambil ke arah Grab doang, di pinggir bisa lewat. Iya. Dengan kemudahnya tuh, Ibu saya kenapa ini Beneran akan menjadi edit di arah XP, ROM-nya akan menjadi hal yang berbeda. Karena untuk ROM potensial, entah kenapa aku ngeliat Minotaur juga bisa jadi pilihan karena masih ada power untuk regenerasi powernya juga. Ingat ada Yap, dan satu lagi berarti gold play yang bisa sendirian masih ada Brody untuk bisa sustain dengan cukup baik untuk teman-teman dari Ibu. Oh, kalau nggak di match up lagi, oh itu iya, itu dipakai, ternyata sudah nggak ada dan Baksia dan juga Brody. ini tadi yang aku bilang, John. Ya, ini Joy pasti Joy XP lane karena memang ya Joy buat ngelawan Bruno itu better banget pakai Vengeance karena dia bakal sustain, dia punya burst damage dan Bruno nya bakal repot gitu karena dia nggak bisa kena flying tackle kan, dia immune dari sisi yang diberikan oleh Bruno dan ya damage nya ditahan sama Vengeance. Ya, so dengan Joy di XP lane otomatis yang menjadi frontliner paling kuat untuk EVOS Icon itu ada di tangan Basya dan juga dari Hiditnya. Sementara dengan menggunakan Kara Brody menurutku ini bakal jadi matchup yang cukup oke di arah early-nya karena ingat stack dari Brody itu bakalan Bikin damage output dari Brody makin besar lagi. Namun ternyata pick terakhir menuju ke arah Link memaksimalkan damage potensialnya untuk melawan Basya Jungler. Sebegitu tahunya dengan adanya Basya Jungler, Link yang digunakan. Tapi ingat, biasanya ini adalah kebalikan. Iya. Basyanya itu di arah early game, tapi kalau kita ngeliat ke arah Link, biasanya itu bakalan punya power di 14 ke atas. Betul. Dan terlihat ya 10 hero dari kedua tim yang akan segera kita saksikan di game yang kedua dengan membawa meta tim fight yang cukup kuat dari King Pop. Apakah EVOS Icon mampu untuk membalaskan dan membuat ini menjadi kemenangan penuh untuk mereka atau King Pop yang bisa membuat celah terbuka dari EVOS Icon? So, kita akan segera menyaksikan game kedua match keempat kita antara EVOS Icon versus King Pop dan ramaikan lagi komentar dukungan untuk kedua belah tim karena kita akan segera masuk ke Land of Dawn game kedua match point untuk EVOS Icon. Dan kali ini apakah dia membawa Baksia di tangan dan